Mendengar suara Qin Yichen, bagian surga dan bumi ini menjadi sunyi, dan wajah banyak pembangkit tenaga listrik sedikit mengasyikkan. Di lereng gunung, Zhao Xueying menangis bersamanya. Dapat dikatakan bahwa pilihan Qin Yichen untuk mengandalkan Zhang Heng adalah cara teraman saat ini. Namun, hanya dalam 2 kalimat, dia memblokir satu-satunya retretnya, dan sikapnya jelas memprovokasi yang terakhir. Menyinggung 2 pembangkit tenaga puncak pada saat yang sama, saya khawatir hanya pembangkit tenaga suci yang begitu kuat. Bahkan jika Anda tahu bahwa kekuatan Qin Yichen luar biasa, tidak ada yang tahu bahwa ini hanyalah anak tingkat senior. Apa dasar dari ini? Berani menjadi begitu sombong. Mungkinkah dia mengira telah mengalahkan beberapa puncak tingkat puncak? Powerhouse punya kekuatan untuk bersaing dengan 2 raksasa ini. Selain itu, di bawah godaan Seng Qiguo, tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Xueying dan Zhang Heng juga akan menjaga wajah mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka akan menembak bersama. Menarik. Pada saat ini, Zhao Xueying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mencibir. Awalnya dia khawatir orang ini akan bergantung pada Zhang Heng tanpa disiplin apapun, membuatnya tidak bisa makan dan berjalan. Namun, kesombongan yang terakhir jelas di luar dugaannya, dan tampaknya kekhawatirannya berlebihan. Setelah menghabiskan lebih dari 20 tahun sehubungan dengan Peak, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Jika tidak secara paksa meningkatkan basis kultivasi dan meninggalkan masalah besar, dia akan menjadi pembangkit tenaga suci. Penggilingan lebih dari 10 tahun di Battle Domain dari 10.000 keluarga telah membuat Zhao Xueying percaya diri. Di bawah level suci, bahkan beberapa pembangkit tenaga puncak yang dihormati dari ras puncak, dia bisa melawannya. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Wajah Zhang Heng juga sangat jelek, dan suaranya yang muram terdengar perlahan. Hidupmu, aku harus menerimanya hari ini. Jika tidak, aku tidak akan memiliki wajah untuk digantung di sini di masa depan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Qin Yichen terkekeh. Dan sudah memasukkan buah udara suci ke dalam ring. Dengan gelombang asal sejatinya, nafas yang kuat menyebar dengan tenang, meninggalkannya di bawah momentum 2 pembangkit tenaga puncak. Merasa sedikit tertekan. Kamu akan menyesali tindakanmu sendiri, tetapi ketika saatnya tiba semuanya sudah terlambat. Suara muram Zhang Heng terdengar perlahan, dan kemudian, dengan sedikit sentakan di telapak tangannya, sebuah pisau hitam besar muncul di tangannya. Dengan munculnya pedang ini, udara pembunuh yang mencengangkan menyebar ke seluruh ruangan. Gloss pada permukaan pisau membuat orang bertanya-tanya apakah itu dilemparkan oleh bahan warna ini atau karena terlalu banyak berlumuran darah. Zhao Xueying tidak bermaksud omong kosong. Lengannya bergetar, dan selongsong cakar yang terbuat dari besi halus muncul di telapak tangannya, dan semacam gelombang tajam dan berapi-api keluar dari sana. Lengan cakar pasti luar biasa. Buah udara suci dicuri di depan mata mereka, yang benar-benar tak tertahankan. Dan, di bawah danau, ada setengah-setengah murai surgawi yang mengayu ke tingkat suci dalam tatapan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Mereka tidak bisa berlarut-larut lagi. Sua. Dimulai dengan bilahnya, lengan Zhang Heng menjentikkan, dan pisau hitam besar itu tiba-tiba terbang keluar dari bayang-bayang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bercampur dengan angin yang menakutkan dan mendorong ke arah Qin Yichen. Siu. Zhao Xueying juga mendengus dingin, dan telapak tangannya menari. Jika cakar besi bercahaya dingin merobek ruang, mereka akan diselingi dalam bayang-bayang pedang surgawi dan merobek dari Qin Yichen. Keduanya tidak tahu sudah berapa kali mereka bertarung, dan mereka juga sangat akrab dengan gerakan satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan jika ini adalah pertama kalinya mereka bergandengan tangan, itu adalah pemahaman diam-diam yang luar biasa. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, kulit Qin Yichen juga sedikit memadat. Otot-otot di lengan melintang, dan tendon biru terangkat. Kekuatan yang kuat terus-menerus mengembun di dalamnya. Bang! Saat berikutnya, Qin Yichen pergi untuk menyerang bayangan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Udara tampak meledak di bawah kepalan tangan ini, dan riak mata telanjang terlihat. Sapu bersih. Hem. Segera setelah riak yang terlihat dari mata telanjang bersentuhan dengan bayangan pisau langit, semburan suara yang tajam meletus. Jalur bayangan pisau, seperti rumput bebek di ombak, dihancurkan sebanyak mungkin. Namun, Zhang Heng sepertinya sudah mengharapkan ini sejak lama. Dia dicemooh, dan bilah langit berkumpul bersama dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi bilah besar berukuran 30 kaki, merobek riak kekuatan itu, ganas. Menebas Qin Yichen. Metode seperti itu juga sedikit mengejutkan Qin Yichen. Dia tidak melapiskan kekuatan sihir secara ekstrim dengan pukulan barusan, cukup untuk menghancurkan pedang itu saja. Tidak menyangka kendali Zhang Heng atas bayangan pisau ini sudah dibawa ke titik kesempurnaan. Dia bisa mengirim dan menerima dengan bebas. Tapi ternyata hanya satu poin yang mematahkan serangannya. Hati Qin Yichen tiba-tiba merasakan bahaya sebelum pedang yang menakjubkan itu tidak ditebang.
Sua. Di depan mereka, 5 cahaya dingin yang tidak jelas tiba-tiba muncul. Momentum cahaya dingin ini tidak luar biasa, tetapi Qin Yichen dapat merasakan bahwa dibandingkan dengan pedang yang luar biasa itu, cahaya dingin ini mengancam. Lebih besar. Tampaknya tindakan Zhang Heng kemungkinan besar sengaja menutupi tipuan Zhao Suiying. 2 orang layak menjadi pembangkit tenaga dari 10.000 klan Battle Domain selama beberapa dekade. Dalam situasi ini, mereka masih bisa mengabaikan wajah mereka dan hanya meminta satu serangan untuk membunuh. Dalam momen singkat ini, Qin Yichen hampir akan meringkas 10.000 Taoisme A. Selama 10.000 Taoisme A digunakan, Qin Yichen tidak peduli dengan 2 serangan ini. Namun, Qin Yichen tahu lebih baik bahwa meskipun tidak ada yang tahu apa itu 10.000 Taoisme, itu hampir menjadi simbol identitasnya. Begitu berita ini tersebar, saya khawatir ini akan menarik perhatian banyak kekuatan etnis. Ketika saatnya tiba, pasti ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang ke Battle Domain 10.000 keluarga untuk menemukannya. Beberapa orang mungkin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengalahkannya, dan Qin Yichen paling mengkhawatirkan kekuatan di balik pemuda jenius yang dipenggal kepalanya. Setelah Anda tahu bahwa dia tidak berada di 10.000 Monster City, akan ada orang tua yang tak terhitung jumlahnya yang akan melakukan segala kemungkinan untuk menyingkirkan diri mereka sendiri. Meskipun 10.000 keluarga Battle Domain mengatakan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang dapat masuk, Qin Yichen tahu bahwa sekuat pembangkit tenaga listrik teratas. Saya khawatir itu dapat secara paksa membuka ruang dan mengawal sekelompok pembangkit tenaga listrik tingkat suci untuk masuk. Di sini. Selain itu, ada juga banyak pembangkit tenaga suci di domain pertempuran 10.000 keluarga. Selama Anda membayar harganya, tidak sulit untuk membiarkan pembangkit tenaga suci yang mendominasi salah satu dari 10.000 domain pertempuran keluarga ini. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan 10.000 domain pertempuran keluarga. Mereka tidak akan peduli dengan 10.000 domain iblis atau nama murid dari pembangkit tenaga listrik teratas.